Drama Destined with You menceritakan seorang pengacara tampan yang mempunyai suatu penyakit kutukan. Pada 300 tahun yang lalu, leluhurnya membuka sebuah buku terlarang di mana siapapun yang membukanya akan mendapatkan kutukan secara turun-temurun sampai mereka menemukan obatnya. Dan ini dia Destined with You episode yang pertama. Di awal episode, kita melihat sebuah rumah dukun yang berantakan dan terdapat garis polisi di sana. Di dalam rumah dukun itu ada seorang wanita yang terbaring tidak berdaya dan menganggap dirinya telah mati. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tampan yang ia kira adalah seorang malaikat maut. Malaikat maut itu alih-alih membawanya ke surga, ia lebih memilih memotret wanita itu di ponselnya. 6 bulan sebelumnya, wanita yang bernama Lee Hong Jo ini bekerja sebagai PNS kelas bawah yang mencoba membantu warga yang sedang protes pada sebuah konstruksi di dekat rumah mereka. Menurut mereka semua, suara pekerjaan itu begitu bising sehingga sangat mengganggu mereka semua. Tapi, menurut Hong Jo, setelah ia selidiki pekerjaan konstruksi yang ada masih sesuai standar dan tidak menimbulkan kebisingan, sehingga tidak akan mungkin bisa dituntut. Jadi menurut salah satu pekerja di sana, para warga berpura-pura protes hanya karena mereka ingin uang kompensasi. Alhasil, para warga tidak terima dan terjadilah pertengkaran. Tiba-tiba, salah satu pekerja terlihat jatuh dari lantai 4. Hal tersebut membuat pekerja itu langsung tewas dengan luka kepala yang cukup parah. Kasus itu bergulir hingga ke masa sekarang, dan yang menangani kasus tersebut adalah pengacara tampan bernama Jang Sin Yu. Saat ia tengah memikirkan bagaimana ia harus memenangkan kasus tersebut, tiba-tiba suhu ruangannya jadi dingin sekali. Lalu kemudian muncullah tangan merah yang mencoba menggerayangi Sin Yu. Sin Yu seolah sudah terbiasa melihat hal tersebut. Ia hanya menyuruh tangan merah itu untuk segera menghentikan tindakannya karena ini bukan saat yang tepat. Keesokan harinya, tibalah persidangan konstruksi yang dibela oleh Sin Yu melawan istri dari pria pekerja yang telah tewas. Awalnya, jaksa memberikan bukti banyaknya pekerja yang tewas selama pembangunan, yang mana berarti konstruksi memang sering lalai dan mengabaikan keamanan para pekerja. Jaksa menuntut Hyun Soo selaku pemilik konstruksi penjara 10 tahun. Tapi sebelum hakim memberikan putusannya, Sin Yu ingin istri korban memberikan keterangan sebagai saksi, di mana menurut bukti yang Sin Yu dapat, sebenarnya jatuhnya pekerja itu karena sang istrilah yang telah menghasutnya, agar mereka berdua bisa menuntut dan mendapatkan uang yang banyak karena anak mereka sedang sakit parah dan memerlukan biaya yang cukup banyak. Hal ini terbukti dari riwayat ponsel teman korban yang sering ia pinjam untuk mencari tahu seberapa banyak uang yang bisa ia tuntut kepada pihak konstruksi. Sayangnya hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan mereka berdua karena saat jatuh ia malah terkena besi pemotong yang menembus kepalanya hingga ia harus tewas. Akhirnya, konstruksi yang dipimpin oleh Hyun Soo memenangkan kasus itu berkat Sin Yu. Meskipun sebenarnya pemilik konstruksi itu benar-benar orang yang jahat. Ia bahkan tidak menghormati para pengacara yang telah membelanya. Namun apa daya, mereka tidak bisa berkutik karena pemilik konstruksi, Hyun Soo, adalah klien penting dan pemegang saham utama pada firma hukum mereka. Di lain tempat, seorang PNS kelas rendah yang khusus melayani keluhan publik, Hong Jo, dipindahkan ke divisi balai kota. Ia sangat takut masuk ke tim Pak Gong karena mereka berdua punya masa lalu yang kelam. Mana pada malam itu, bulan sedang merah, pertanda bisa saja besok ada hal buruk yang akan terjadi. Benar saja, ketika Hong Jo bergabung ke divisi balai kota, Pak Gong sebagai kepala tim langsung mengucilkan Hong Jo. Ia tidak disambut sebagaimana mestinya, tidak diajak rapat dan juga tidak diajak makan siang bersama. Namun meskipun harus makan sendirian, Hong Jo bisa menyegarkan matanya karena di daerah balai kota itu ada salah satu PNS tampan, Kwon Jae Gyong, yang sangat digandrungi oleh para pekerja wanita di sana. Suatu hari di sebuah gunung Onjo, seorang vlogger sedang live di gunung tersebut. Ia menemukan sebuah rumah dukun terbengkalai dan di dalam sana terlihat sangat mengerikan, hingga ia pun ketakutan. Tapi tiba-tiba saat mau keluar, ia malah tersandung dan terjatuh di atas sebuah pedang dan ia pun langsung tewas seketika. Orang tuanya langsung protes ke balai kota karena sudah berulang kali mereka ingin pemerintah menyingkirkan rumah bekas perdukunan yang angker itu. Sayangnya Pak Gong dan para pekerja di sana
tidak terlalu menanggapi keluhan orang tua dari pria yang tewas itu. Dan kemudian Hongjo menawarkan dirinya untuk membantu orang tua itu. 이용주 주무관이 상당히 일을 잘하는 친구입니다. Hongjo kemudian datang ke rumah dukun itu untuk melihat situasi rumah tersebut. Rumah yang tidak berpenghuni, tidak diurus, dan terdapat sebuah patung dengan mata yang mengeluarkan darah di dalamnya. Tiba-tiba, Hongjo mendengar sesuatu di mana suara wanita berkata, "Kenapa baru datang?" Hongjo bingung dari mana suara itu berasal. Lalu di sana ia melihat seorang pria berdiri di dalam rumah tersebut, dan hal itu mengagetkan Hongjo hingga ia terjatuh dan kemudian pingsan. 잘생겼네. Karena tidak kunjung kembali, rekan Hongjo, Sebyol, datang untuk melihat kondisi Hongjo. Setelah itu, Hongjo pun melaporkan temuannya kepada kepala timnya, Pak Gong. Menurutnya akan susah membongkar rumah tersebut melihat rumah itu bukan berada di tanah pemerintah, melainkan di tanah pribadi, dan ia cukup kesulitan mencari siapa pemiliknya. Pak Gong lalu memberikan masukan, dulu ada wanita yang melaporkan dirinya ke pihak audit sehingga ia tidak bisa naik jabatan. Ia mencari tahu kemana-mana, yang ia dapatkan hanya nama Hongjo, dan ia mencari kemana-mana siapa sebenarnya Hongjo, dan akhirnya ia pun ketemu. Jadi apa pelajaran yang harus Hongjo ambil dari peristiwa tersebut? 물어본다? 창다! 이제는 출근 안 해도 돼. 알았어? Pemilik rumah dukun itu adalah Shin Yu, putra sulung dari keluarga Pongsan bermarga Jiang, yang sangat tampan namun sering digosipkan memiliki kutukan mengerikan. Dulu, Shin Yu sudah memberikan uang 300 juta kepada seseorang bernama Sambong untuk mengurus rumah dukun itu. Namun sayang, Sambong malah mengkhianatinya. Ia membawa kabur uang itu tanpa mengurus rumah yang mereka sebut kuil. Kakek Shin Yu ingin Shin Yu menuangkan minuman kepadanya, tapi tiba-tiba tangan Shin Yu bergetar dan sepertinya ia kesakitan. Ayahnya cukup khawatir, tapi Shin Yu berkata ia tidak apa-apa. Meskipun akhirnya Shin Yu memeriksakan dirinya kepada dokter, dan Shin Yu didiagnosis stroke awal yang bisa menyebabkan lumpuh sebelah pada tubuhnya dan mungkin ia akan kesulitan berbicara. 언제 터질지 모르는 시한폭탄이 있는 거야. Hongjo akhirnya mendapatkan siapa nama pemilik rumah dukun itu, dan ia langsung bergegas menuju tempat di mana Shin Yu bekerja. Saat ia masuk ke dalam lift, tiba-tiba ia dikejutkan dengan keberadaan Shin Yu yang ia kira adalah malaikat maut yang pernah ia lihat. Saat sadar Shin Yu adalah manusia biasa dan orang yang ia cari-cari, Hongjo langsung protes kenapa Shin Yu tidak menelpon ambulan dan membiarkannya pingsan di dalam rumah dukun itu. Menurut Shin Yu, untuk apa ia menolong orang yang masuk ke properti pribadinya? Hongjo lalu menjelaskan jika ia masuk ke sana untuk melihat-lihat karena rumah itu harus segera dibongkar dan diruntuhkan. Shin Yu menolak membongkar propertinya sendiri, justru jika pihak Hongjo memaksa ia akan menuntut Hongjo. Apalagi saat tahu Hongjo berasal dari pemerintah yang membuat jalan hiking ke gunung melewati propertinya. Mudah sekali membuat Hongjo dituntut dan jelas ia pasti kalah, sehingga lebih baik Hongjo pergi dari hadapannya. 아유, 소송 가면 무조건 지니까. Saat Hongjo pergi dari tempat kerja Shin Yu, ia melihat Jae-kyung ada di sana dan hampir saja ia tersiram air yang disiramkan oleh salah satu pendemo. Untung saja ada Hongjo yang langsung menghalaunya. Namun Hongjo langsung berlari karena sebenarnya ia cukup malu dilihat oleh Jae-kyung. Namun sebenarnya Jae-kyung cukup khawatir dengan Hongjo karena ia takut air yang disiram oleh pendemo itu adalah air keras dan ia tidak ingin Hongjo melakukan hal itu lagi. 그래도 앞으로는 그러지 마요. Malam itu, Shin Yu pergi makan malam dengan kekasihnya Yoon Nayeon. Nayeon ingin sekali menuntut kekasihnya itu karena telah menghilang selama sepekan. Shin Yu beralasan dia sedang sibuk mengurus pemakaman keluarga. Menurut Nayeon, kekasihnya ini begitu misterius, banyak hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan apalagi tentang keluarga Shin Yu. Tapi, Shin Yu malah fokus dengan perkataan dokter kepadanya jika ia bisa saja terkena stroke sebelah. Nayeon lalu mengajak Shin Yu untuk berjalan-jalan. Namun Shin Yu beralasan jika ia sedang sibuk bekerja. Dengan kesal, Nayeon menyuruh Shin Yu untuk menikahi persidangan saja dengan Pak Hakim yang akan menangkap bucketnya. 완전 우중충한 법정 컨셉. Keesokan harinya, Hongjo datang ke kantor Shin Yu lagi karena menurut penyelidikannya ada seorang dukun tua yang dulu tinggal di rumah itu dan ternyata dia adalah neneknya Shin Yu. Hongjo ingin sekali berbicara dengan nenek dukun itu, lalu kemudian jika nenek itu tidak setuju membongkar rumah itu, ia berjanji untuk
tidak lagi mengganggu Shin Yu. Shin Yu heran mengapa Hongjo bersikeras membongkar properti miliknya, padahal jika gagal pun Hongjo tidak akan dipecat. Dengan sedih, Hongjo lalu berkata jika ia ingin diakui oleh kepala timnya dan tidak lagi dikucilkan. Ia ingin diajak makan siang bersama dan tidak lagi makan sendirian. Orang-orang melihatnya makan sendiri, yang artinya orang-orang itu tahu jika ia sedang dikucilkan. Mendengar hal tersebut, Shin Yu lalu menuliskan sesuatu yang mana itu adalah nomor telepon pengaduan perundungan di tempat kerja dan juga nama rumah sakit tempat neneknya dirawat. 걸어서 상담부터 하고 병원 이름은 뒷장에 적. Hongjo pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit itu dan kemudian tiba-tiba Shin Yu mendapatkan kabar dari Hongjo jika nenek dukun mengizinkan pembongkaran. Shin Yu bingung bagaimana bisa neneknya secepat ini memberikan keputusan. Ia langsung mendatangi neneknya dan di sana nenek dukun itu berkata jika Shin Yu telah membunuhnya. Pemilik tangan merah yang sering membelai Shin Yu, semua yang diderita Shin Yu, penyakit atau apapun itu semuanya akan berakhir karena si pemilik kotak kayu telah datang. Hari yang cerah menghiasi doa bersama keluarga Shin Yu sebelum pembongkaran rumah dukun itu dimulai. Hongjo sadar ternyata Shin Yu adalah pria unik dari keluarga yang unik pula. Lalu Hongjo pulang dengan perasaan gembira karena ia sukses menyelesaikan pekerjaannya. Tapi saat ia mencari Pak Gong dan juga rekan-rekannya, ternyata mereka sedang minum-minum bersama untuk merayakan keberhasilan pembongkaran yang dikerjakan oleh Hongjo tanpa membawa Hongjo bersama mereka. Sementara itu, saat pembongkaran itu dilaksanakan, Shin Yu melihat sebuah kotak kayu yang ditanam di dalam tanah di tengah-tengah rumah dukun itu. Ia lalu mengambilnya dan menurut nenek dukun, kotak kayu itu adalah milik wanita yang ada di dalam pikiran Shin Yu. Di lain tempat, Hongjo pun langsung menangis, mengingat ia tetap dikucilkan meskipun sudah bekerja keras. Tiba-tiba, dari belakang Shin Yu melihat Hongjo menangis. Tentu saja Hongjo langsung malu dan menyuruh Shin Yu untuk pergi dari sana. Tapi Shin Yu ingin Hongjo pergi bersamanya dan ikut dengannya.